Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Stockholder. Nah, kali ini saya mau membahas saham yang di-request oleh salah satu subscriber ya, namanya Lina Cahyono 2321. Thank you Lina Cahyono 2321 udah request. Nah, beliau request untuk membahas saham Pegas dan CPIN. Nah, tapi hari ini saya mau bahas saham Pegas dulu ya. Nah, ini ada logo barunya PGN ya. Kalau dulu kan yang warna biru itu, tapi semenjak 2020 Pertamina mendirikan 6 subholding, salah satunya subholding gas, sehingga logo yang baru ini menyimbolkan transformasi PGN sebagai subholding Pertamina. Nah, kemudian selain berubah logo juga namanya berubah ya dari yang sebelumnya perusahaan gas negara menjadi Pertamina Gas Negara. Nah, jadi semenjak Menteri BUMN Erick Thohir itu diangkat, Pak ET ini ingin membuat sebuah holding besar yang mana dipimpin dan tersinergi di Pertamina. Juga sudah selesai di tahun 2022 kemarin. Nah, tujuannya apa? Ini bertujuan untuk menyatukan semua portofolio bisnis dari seluruh Pertamina sehingga mempermudah untuk percepatan pengembangan bisnis baru demi menjalankan program-program nasional. Jadi bahasa simpelnya supaya gampang diatur satu kepala yaitu holding Pertamina. Sebelum pembahasannya dimulai, kita disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini bukan ajakan membeli, menjual, atau hold suatu saham tertentu, melainkan hanya sharing analisa fundamental suatu perusahaan. Keputusan investasi 100% berada di tangan masing-masing investor. Oke, kita mulai aja pembahasannya saham Pegas. Oke, langsung aja kita bahas di chapter 1 profil perusahaan. Nah, di sini di laman web perusahaan tertera melayani Indonesia. Jadi, PGN ini berdedikasi pada satu tujuan, yaitu memberikan keahlian, energi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang. Kemudian mengintegrasikan rantai bisnis gas bumi dari hulu sampai hilir demi melayani masyarakat. Visi dari PGN sendiri adalah menjadi perusahaan gas nasional terkemuka dan terpercaya berstandar kelas dunia dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Nah, misinya menjalankan bisnis gas di bidang midstream, downstream, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan melakukan kegiatan usaha yaitu niaga gas, penyediaan infrastruktur, kemudian pengusahaan kegiatan jasa pendukung infrastruktur ya gas bumi, kemudian pengembangan bisnis melalui pemanfaatan gas bumi. Nah, jadi PGN itu sendiri aktivitas utama bisnisnya itu adalah distribusi dan penyediaan infrastruktur gas bumi dan LNG ya. Jadi cukup terintegrasi dari hulu ke hilir, walaupun tetap porsi hilirnya yang mendominasi. Dari profil perusahaan juga dapat disimpulkan fokus PGN itu adalah untuk melayani masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Misinya juga meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dan salah satunya pemegang saham. Nilai budaya, di sini ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini akhlak ya, core value dari BUMN. Nah, kita lanjut ke kegiatan usaha dari PGN. Bisnis utama dari PGN itu adalah niaga gas. Jadi PGN membeli gas bumi dari berbagai produsen gas bumi, kemudian dijual lagi ke berbagai segmen mulai dari industri, rumah tangga, pembangkit tenaga listrik, hingga sektor transportasi. Nah, jadi teman-teman jangan salah kaprah ya, bisnis utama PGN itu bukan memproduksi gas, tapi jual beli dan distribusi gas ke pengguna akhir. Nah, bisnis ini yang mendominasi kegiatan dari PGN dan menyumbang 93,24% dari revenue PGN. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha dari PGN ini adalah transmisi gas. Jadi, transmisi gas ini PGN menyediakan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik gas untuk mengalirkan gas bumi secara aman. Nah, kegiatan usaha yang ketiga adalah produksi gas dan minyak bumi. Di tahun 2011, PGN membentuk anak perusahaan di bidang hulu, yaitu PT Saka Energi Indonesia. Nah, PT Saka Energi Indonesia ini mengelola 9 wilayah kerja domestik dan 1 wilayah kerja internasional, yaitu di Texas, Amerika Serikat. Kemudian yang keempat, bisnis lainnya, ini meliputi engineering, procurement, construction, property management,
layanan jaringan telekomunikasi yang andal, serta penyediaan tenaga kerja yang ahli di bidangnya dikelola oleh entitas anak atau afiliasi. Kemudian next untuk kepemilikan saham dikuasai oleh Pertamina ya sebesar 57% dan 43% oleh masyarakat. Di mana kepemilikan masyarakat dibagi lagi yaitu 7,61% itu investor individu dan 35,43% investor institusi. Individu domestik memegang 7,58% dari saham perusahaan, kemudian individu asing 0,03%. Dan institusi domestik memegang 14,35%, serta institusi asing memegang 21,08%. Nah, jadi porsi kepemilikan institusi asing ini cukup dominan juga ya di PGN, yaitu sebesar 21,08%. Dari struktur organisasi sendiri, PGN ini di tahun ini mengalami banyak sekali perombakan ya, baik dari sisi direksi maupun komisaris. Nah, ini yang saya bold adalah direksi dan komisaris yang baru menjabat di tahun 2023 ini. Nah, di bulan Mei 2023, RUPS tahunan PGN memberhentikan dengan hormat Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto dan Heru Setiawan selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Kemudian mengangkat Arif Setiawan Handoko sebagai Direktur Utama PGN dan Hari Budi Sidarta sebagai Direktur Strategi Pengembangan Bisnis. Kemudian disusul lagi pada bulan November dilakukan pemberhentian dengan hormat Komisaris Utama PGN Archandra Tahar dan Komisaris Independen Paiman Raharjo digantikan dengan Amin Sunaryadi sebagai Komut dan Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen. Nah, Direktur Utama PGN yang sekarang Arif Setiawan Handoko ini sebelumnya adalah petinggi SKK Migas ya. Dan Hari Budi Sidarta sendiri sebelumnya adalah Direktur Utama Pertamina Regas, yaitu anak usaha dari PGN. Kemudian Komisaris Utama yang sekarang, Amin Sunaryadi, itu adalah Komisaris Utama PLN sebelumnya. Dan Abdullah Aufa Fuad itu sebelumnya adalah staf khusus kepresidenan. Nah, dari RUPSLB tersebut diangkat juga Rati Esti Prihantini sebagai Direktur Sales dan Operasi, Rosa Permatasari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, serta Hari Budi Sidarta dipindah tugaskan menjadi Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Nah, diduga kuat perombakan direksi ini karena adanya kelalaian strategis dari direksi sebelumnya ya, yang nanti akan kita bahas di chapter-chapter berikutnya. Nah, next kita masuk ke chapter 2, Outlook Ekonomi dan Industri. Di sini saya tertarik membahas makroekonomi ya, karena sebetulnya nature bisnis dari PGN ini sangat sensitif ya terhadap perkembangan makroekonomi dan juga kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan adalah inflasi dan suku bunga. Nah, di tahun ini sendiri kita tahu dunia global itu sedang dihantui dengan yang namanya inflasi. Harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, PGN juga salah satu perusahaan yang terdampak oleh inflasi ini ya. Kalau kita lihat dari laporan laba rugi juga beban pokok penjualan dari PGN ini meningkat 6,5% dari 2 miliar 034 USD menjadi 2,167 miliar USD. Kemudian beban umum dan administrasi juga meningkat hingga 5,9%. Nah, sama dengan perusahaan lain, perusahaan ini juga sangat terdampak dengan kenaikan inflasi ya, sehingga menurunkan kinerja bottom line dari PGN ini. Di satu sisi juga kebijakan HGBT untuk 7 industri manufaktur juga membuat PGN tidak bisa menaikkan harga jual gas. Tapi beban pokok dan administrasi tetap naik karena inflasi. Jadi kita juga perlu lihat perkembangan inflasi ini ya. Karena dari Kementerian Keuangan juga mengatakan inflasi ini masih menjadi faktor yang akan menekan perekonomian global di tahun 2024 nanti. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita lihat adalah suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini tentunya akan memberi dampak negatif juga bagi perusahaan ya. Karena pertama suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman dari perusahaan. Kemudian suku bunga yang tinggi juga bisa menghambat investasi di sektor migas. Nah, outlook dari suku bunga sendiri yang terakhir adalah The Fed juga di bulan ini mempertahankan suku bunganya. Dan para investor juga menilai The Fed ini tidak akan hawkish lagi,
Tapi mungkin akan ada rate cut di tahun 2024. Nah, ini juga bisa jadi sentimen positif ya bagi PGN. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga adalah perlambatan ekonomi Cina. Nah, perlambatan ekonomi China ini masih jadi momok juga buat para investor. Dari Kementerian Keuangan juga menyatakan ekonomi China ini belum menunjukkan adanya perbaikan ya di penghujung tahun 2023 ini. Kita lihat Consumer Price Index atau CPI dan Producer Price Index atau PPI juga menurun ya. Artinya baik dari sisi konsumsi maupun produksi di China ini mengalami perlambatan. Diperparah juga dengan krisis properti ya yang masih menjadi permasalahan utama di China. Nah, China sendiri merupakan mitra dagang terbesar Republik Indonesia ya. Perlambatan ekonomi China tentu berpengaruh bagi permintaan ekspor kita. Nah, dari sisi makro kita juga perlu ya melihat perkembangan ekonomi China ini ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga perkembangan manufaktur Indonesia ya. Karena ini juga sensitif terhadap kinerja PGN. Nah, kita tahu saat pandemi, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan keputusan untuk memberlakukan HGBT atau harga gas bumi tertentu. Itu adalah menerapkan harga gas sebesar $6 per MMBTU bagi 7 industri di Indonesia, yaitu industri baja, keramik, kaca, petrokimia, pupuk, kleochemical, dan sarung tangan karet. Nah, keputusan ini mewajibkan PGN untuk menjual gas kepada para pelaku industri di ketujuh sektor tersebut dengan harga miring, yaitu $6 per MMBTU. Tujuannya apa? Yaitu untuk menstimulus industri manufaktur di Indonesia sehingga target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Nah, lesunya industri manufaktur tentu berpengaruh bagi PGN. Karena jika industri manufaktur lesu, maka pemerintah bisa saja memperpanjang keputusan menteri tersebut. Sebaliknya, apabila industri manufaktur mulai naik, mulai membaik, maka sentimen positif juga untuk PGN karena Capman tersebut kemungkinan bisa dicabut juga dan harga jual gas kembali normal. Nah, FYI Capman tersebut kadaluarsanya di tahun 2024 ya. Jadi kita juga perlu melihat perkembangan dari Capman tersebut bagaimana ya. Nah, dari industri manufaktur sendiri, PMI Indonesia masih dalam fase ekspansif ya, di angka 51,7. Namun tetap saja para ahli mengatakan industri manufaktur Indonesia ini belum pulih sepenuhnya dan kinerjanya juga masih stagnan. Misalnya Chief Economist dari Bank Permata sendiri mengatakan industri manufaktur saat ini masih belum cukup baik. Nah, oleh karena itu penting juga bagi kita melihat perkembangan industri manufaktur ini seperti apa ya, karena berdampak positif atau negatif terhadap kinerja PGN sendiri. Next, kita masuk ke chapter 3, analisa perusahaan. Di sini saya mau lihat PGN dari analisa kualitatifnya ya. Yang pertama yang perlu kita pahami dari PGN ini adalah nature bisnisnya. Nature bisnis dari PGN ini adalah seringkali kebijakan pemerintah itu kurang menguntungkan untuk PGN ya. Nah, seperti yang kita tahu 99% customer dari PGN ini adalah segmen rumah tangga. Namun sebetulnya segmen rumah tangga ini hanya berkontribusi 1% loh dari total volume penyaluran gas PGN. Sebetulnya 99% penyaluran gas bumi itu diserap oleh segmen komersial dan industri. Nah, balik lagi ya, keperaturan pemerintah itu mewajibkan PGN untuk menjual gas kepada pelaku industri di 7 bidang industri yang ditentukan dengan harga miring, yaitu US6 per MMBTU. Tentu saja ini menjadi hal yang kurang menguntungkan ya bagi PGN. Bahkan manajemen sendiri mengatakan bahwa program HGBT adalah program pengorbanan. Dan PGN minta pemerintah mengevaluasi serapan harga guna memastikan apakah program tersebut sudah tepat sasaran. PGN sendiri mengaku telah mengorbankan margin demi kepentingan HGBT ini. Nah, namun respon pemerintah melalui Kementerian ESDM justru menolak masukan dari PGN itu untuk merevisi kebijakan HGBT. Belum lagi urusan HGBT kelar, pelaku industri juga mulai protes nih kepada PGN mengenai pasokan gas dan HGBT yang dinilai belum berjalan secara optimal. Di rut utama PGN bahkan juga sempat mau
mengkompensasikan kenaikan harga gas ke non-HGBT. Tapi itu pun juga ditolak oleh Kementerian SDM. Nah, jadi memang perusahaan ini tidak bisa berkinerja secara optimal walaupun situasi lagi menguntungkan ya untuk mereka. Karena mereka kembali lagi harus berhadapan dengan peraturan dari pemerintah. Nah, di sini untuk mengkompensasikan itu, PGN itu selalu membagikan dividen sejak tahun 2009 ya. Kecuali tahun 2020 karena PGN mengalami kerugian. Dalam 5 tahun terakhir kita bisa lihat dividen payout ratio yang dibagikan juga lumayan ya. Tahun 2017 28%, 2018 32%, 2019 bahkan 100%, 2020 karena ada kerugian mereka tidak membagikan dividen, dan 2021 dibagikan 67,79%. Kemudian PGN juga sedang diterpa isu tidak sedap ya. Jadi kerjasama PGN dengan Gunvor Singapura dalam trading LNG berpotensi mengakibatkan kerugian di pihak PGN. Jadi begini awal mula ceritanya ya teman-teman. Pada tahun 2022 PGN melakukan kontrak kerjasama dengan Gunvor Singapura. Nah, pada kerjasama ini PGN dan Gunvor akan menjalankan bisnis jual beli LNG di pasar internasional. Nah, PGN sendiri sudah menandatangani Master Sales and Purchase Agreement dan Confirmation Notice untuk supply LNG di mana PGN akan menyuplai LNG kepada Gunvor. Nah, ternyata penandatanganan Master Sales Purchase Agreement tersebut untuk supply dari PGN ke Gunvor itu belum disertai kontrak pasokan LNG dari Pertamina ke PGN. Nah, jadi PGN ini juga membeli LNG ini dari Pertamina ya, dan belum ada kontrak untuk itu. Nah, sedangkan LNG yang mau dijual ke PGN itu ternyata berasal dari kontrak Pertamina dengan perusahaan di Australia bernama Woodside. Nah, oleh karena itu PGN terancam gagal supply. Di bulan Mei 2023 juga melalui RUPS Dirut dan direktur dari PGN ini dicopot dari jabatannya. Nah, sebetulnya PGN juga sudah melakukan provisi atau cadangan kerugian sebesar 4,4 juta USD ya. Walaupun jumlah itu juga sebetulnya tidak besar. Nah, di sisi lain ada juga kabar positif bahwa holding Pertamina sudah memberi izin untuk memakai LNG miliknya. Nah, namun memang market ini merespon negatif ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada potensi tuntutan hukum dari Gunvor dan bisa juga PGN ini di blacklist dari pasar global ya. Namun kalau menurut saya sih PGN akan tetap mengusahakan suplainya walaupun harus membeli LNG dengan harga lebih mahal. Nah, namun di lain sisi Komisaris Utama Pertamina Pak BTP juga menekankan tidak boleh ada penjualan yang merugi. Nah, pastinya ada negosiasi yang cukup alot juga ya antara pihak PGN dengan Gunvor ini. Nah, kesimpulannya, sentimen negatif seperti kebijakan dari Kementerian SDM, kemudian ditambah lagi kasus kerjasama PGN dan Gunvor ini, yang membuat harga pegas ini mengalami penurunan yang signifikan ya. Ditambah memang kinerja dari pegas ini juga menurun akibat tekanan inflasi yang menaikkan beban perusahaan. Diperparah juga pegas ini tidak mendapatkan izin untuk menaikkan harga gasnya kepada industri. Nah, kita sebagai investor sebenarnya bisa lihat ini dari dua sisi koin ya. Ini bisa jadi ancaman atau juga peluang. Bisa jadi juga kan di tahun 2024 ternyata Kementerian SDM menarik HGBT sehingga pegas ini bisa menjual harga gasnya lebih tinggi seperti biasa gitu. Dan juga bisa juga deal PGN dan Gunvor juga aman-aman saja. Nah, itu balik lagi ke penilaian kita sebagai investor ya. Kira-kira bagaimana kita juga harus lihat perkembangannya. Next kita lihat rasio keuangan dari Pegas. Nah, dari rasio likuiditas atau kemampuan membayar hutang dalam jangka pendek, Pegas memiliki current ratio 1,61. Nah, sebetulnya normalnya current ratio dari Pegas ini biasanya di angka 4 ke atas ya.
Namun karena memang ada utang obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun senilai 2,4 triliun di Mei 2024, jadi karena rasio ini terlihat lebih kecil. Tapi tenang aja ya teman-teman, likuiditas dari Pegas ini masih baik dan manajemen juga akan membayar obligasi ini menggunakan dana internal. Kemudian dari interest coverage 4,4 ya, cukup baik lah ya teman-teman. Next yang kedua di rasio solvabilitas atau kemampuan membayar hutang jangka panjang, daerah Pegas ini di 0,59. Nah ini masih aman dan wajar ya, apalagi untuk bisnis yang memang padat modal seperti PGN ini, tentu saja ini masih sehat. Kemudian yang ketiga rasio aktivitas, air turnover PGN itu di 5,8 kali. Artinya ada 5,8 kali putaran penagihan dalam 1 tahun. Atau piutang usaha itu terlunasi kira-kira dalam jangka waktu 63 hari atau kurang lebih 2 bulan ya. Ini juga menurut saya baik dan sehat. Dari rasio kinerja, net profit margin 6% ini ya bisa dibilang nggak bagus nggak jelek juga ya. Standar lah ya. Balik lagi ini karena regulasi pemerintah yang membatasi penjualan harga gas untuk PGN. Sehingga kinerja PGN ini tidak bisa maksimal. Di tahun ini sendiri margin penjualan gas itu turun ya dari 1,8 dolar per MMBTU jadi sekitar 1,5 atau 1,6 kalau nggak salah per MMBTU. Nah, yang spesial ini di sini relatif valuation-nya ya. Di harga 1.100 ini PE ratio dari PGN itu hanya 6,5. PBV-nya juga hanya 0,6-an ya. Secara relatif valuation ini bisa dibilang murah sih ya. Nah, jadi kesimpulan dari rasio keuangan ini, neraca dari PGN ini bisa dibilang cukup solid dan sehat, dan menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan banget ya. Nah, sekarang kita coba estimasikan dividen yield dari Pegas ya tahun 2023 ini. Di sini Pegas harganya sekarang 1.100. Kemudian EPS saya pakai 12 trailing month ya atau TTM. Kenapa? Karena dari data historis Q4 dari PGN ini selalu mengalami penurunan ya. Jadi kita nggak pakai annualize tapi pakai TTM aja ya konservatif ya. Nah di sini kalau mengacu pada pembagian dividen, tahun buku 2018 itu payout ratio-nya 30-an persen ya. Kemudian tahun 2021 itu di 70-an persen dan ekstrimnya di 2019 itu Pegas membagikan 100%. Jadi kalau kita mau hitung dividen yield-nya pada DPR 30%, dividen yield-nya itu sekitar 3,8%. Nah, artinya kalau Pegas membagikan 30% laba bersihnya di tahun ini, dividen yield-nya hanya 3,8%. Nah, bagi saya itu kurang menarik ya. Tapi kalau Pegas ternyata membagikan 70%, dividen yield-nya 9%. Nah, ini baru menarik. Apalagi kalau DPR-nya 100%, dividen yield-nya 12,8%. Ini lebih menarik lagi. Nah, PE ratio 6,5, PBV 0,6, masih dapat yield 9-12%. Ya ini menurut saya cukup menarik ya. Tapi tentu saja ini balik lagi kepada penilaian masing-masing investor ya. Kira-kira berapa dividen yang akan dibagikan Pegas di tahun buku 2023 ini. Nah, dari pembahasan saham Pegas ini, kita bisa melihat dari dua sisi mata koin ya. Dari sisi peluang juga ada resiko juga ya. Dari sisi peluang, Pegas ini positifnya masih bisa mencetak laba di tengah inflasi yang tinggi dan tekanan regulasi dari pemerintah ya, melalui HGBT ini. Jadi bayangkan saja, sudah ditekan dengan inflasi, ditekan nggak bisa jual harga gas dengan normal, tapi masih bisa mencetak laba. Apalagi kalau ternyata regulasi dari pemerintah ini dicabut, maka kinerja Pegas ini seharusnya ke depan akan jauh lebih baik lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian adanya rate cut dari The Fed juga tentunya akan menaikkan demand di sektor oil and gas ini. Tentunya ini juga jadi katalis positif bagi Pegas. Yang kedua, direktur utama yang merupakan pejabat tinggi SKK Migas yang baru saja diganti ya, serta para komisaris dan beberapa staf khusus presiden memudahkan untuk berkoordinasi antara PGN dan holding Pertamina untuk menghindari miskomunikasi antara PGN dan holdingnya. Seperti yang kita tahu kemarin yang masalah deal dengan Gunvor, itu ada juga yang bilang karena miskomunikasi antara PGN dan holding Pertaminanya. Nah, sekarang
Di PGN, direksi dan komisarisnya sudah ditunjuk oleh Menteri BUMN yang baru, tentu saja akan memudahkan koordinasi, sehingga dari PGN dan holding Pertamina ini ke depan akan lebih solid lagi. Nah, tapi kita juga perlu lihat resikonya ya. Industri manufaktur sekarang juga masih lesu, tentu saja bisa berpotensi tahun 2024 kebijakan HGBT ini ternyata tidak jadi dicabut. Makanya kita perlu lihat juga bagaimana industri manufaktur di tahun depan seperti itu. Yang kedua, masalah deal antara PGN dan Gunvor ini masih menjadi ketakutan tersendiri ya bagi investor Pegas dan menimbulkan sentimen negatif. Namun menurut saya tidak terlalu signifikan karena PGN dan holding Pertamina ini pasti mengusahakan suplai LNG tersebut untuk terpenuhi untuk menghindari tuntutan hukum yang bisa mengakibatkan kerugian ataupun denda yang lebih besar lagi. Nah, saya sih melihat begitu sudah tidak ada sentimen yang negatif terhadap Pegas ini dan kinerjanya juga akan lebih baik, maka harga sahamnya tentu akan mengikuti ya. Belum lagi memang secara relative valuation PBV Pegas 0,6 ini bisa dibilang murah ya dan PE ratio-nya juga masih 6,5. Nah, jadi sekian pembahasan Pegas ini. Kalau teman-teman suka atau merasa terbantu dengan pembahasan ini, silakan like, subscribe, dan juga komen. Dan kalau teman-teman ada mau request saham, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman.